Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, wa mukarriril layli 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin, wa nakhussu khususan Asy-Syaikh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa nakhussu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i muallimina wa murabbi ruhina Kiai Haji Raden Abdul Mujib bin Haji Muhammad Abbas bin Haji Khazim bin Haji Khairuddin, wa nakhussu khususan ila man 'allamani hadzal kitab Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Allahumma anfa'na bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberikan keistiqomahan oleh Allah, walaupun tadi hujannya lebat ya, diprediksi tidak ada jemaah yang hadir ya. Tapi alhamdulillah karena kita sudah menjadi orang-orang yang istiqamah, maka pengajian ini tetap terlaksana. Pengajian ini tetap jalan, walaupun memang tidak sebanyak seperti biasanya. Tentunya kalau kita ngaji yang biasanya pergi berangkat ngaji, hadir di majelis ilmu, cuacanya terang,
kemudian sekarang bisa hadir di majelis ilmu, berjibaku dengan hujan, maka insya Allah pahalanya berbeda. Insya Allah lebih besar pahalanya ketika ada udzur, ketika ada halangan, tapi kita tetap untuk memaksakan bisa melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah, maka itu lebih baik. Kecuali udzurnya ini menyebabkan doror untuk kita semuanya. Ini baru lebih baik ditinggalkan. Alhamdulillah, sekali lagi Allah mengizinkan kita, Allah meridhai kita untuk tercatat sebagai orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita semua terus dijadikan orang-orang yang istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi kita sudah kemarin membahas doa ketika menghadapi kesulitan, kemudian doa ketika mengalami kesulitan ekonomi. Ada sedikit cerita sebelum kita lanjutkan bab kita. Ada sedikit cerita dan ini nyata. Cerita ini nyata. Hari Jumat kemarin, malam Jumatnya, ada saudara tanya di grup WA keluarga, manggil adik sama tiang, gimana agar dagangan atau itu lancar, gimana doa ketika kita menghadapi kesulitan, tolong dituliskan katanya. Jadi tiang tulis, tiang share di grup keluarga. Kemudian sore hari ada saudara yang lain cerita, tadi saya kebetulan saudara ini jualan nasi di pasar, biasanya dagangannya rame, niki jam 7 pagi biasanya rame, ini ndak ada orang beli sama sekali. Tidak ada orang beli sama sekali. Terus ditunggu, ini kok tumben ini, tumben tidak pernah seperti ini, tidak pernah katanya. Padahal kalau Jumat biasanya orang beli bungkus-bungkus ya untuk ngirim anaknya yang di pondok, di pesantren, memang belinya nasi bungkus niku. Alhasil dia ingat kalau sudah dikirim doa ketika menghadapi kesulitan, lebih-lebih doa ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Padahal untuk bayar setoran di hari itu,
Karena biasa pedagang gitu, ngambil, nanti setelah jualan, ya jualannya habis untuk bayar tadi yang ngambil buat bahan itu tadi. Dibaca nih, belum hafal nih, dibaca di HP. Dibaca. Datang 1, 2, 3, rame itu. Ya, rame. Tidak sampai 2 jam habis ini. Padahal nasinya ini kalau masak sampai sekitar 12 kiloan. Udah banyak, 1 keranjang nasinya habis gitu. Barokahnya apa? Barokahnya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan segan-segan untuk mengamalkan doa-doa yang sudah kita pelajari dari awal, ketika menghadapi rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Karena itu adalah doa untuk kebaikan kita semuanya. Kemudian sekarang pembahasan babu ma yaquluhu lidaf'il afati. Al-afat, ya, doa yang dibaca lidaf'il afat, untuk menolak agar terhindar dari al-afat. Apa itu al-afat? Al-afat bisa bermakna petaka, ya, al-afat juga masuk dalam kategori musibah. Al-afat juga bisa bermakna penyakit. Al-afat juga bisa bermakna wabah. Al-afat ini juga bisa bermakna epidemi. Jadi al-afat ini adalah sesuatu yang keburukan yang menimpa. Jadi agar terhindar lidaf'il afat, doa ini agar terhindar dari keburukan-keburukan, petaka-petaka dan lain sebagainya. Tercatat di sini hadis 376. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, ya. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'amallahu azza wa jalla, tidaklah sekali-kali Allah azza wa jalla memberikan nikmat ala abdin nikmatan, memberikan suatu kenikmatan terhadap seorang hamba fi ahlin, kenikmatan dalam urusan keluarga, wa malin, kenikmatan dalam urusan ekonomi harta, wa waladin, kenikmatan yang kaitannya dengan anak keturunan kita. Faqalah, lalu orang itu membaca Masya Allahu la quwwata illa billah, Masya Allahu la quwwata illa billah. Sekali lagi, Masya Allahu la haula wa la quwwata illa billah. Fayara fiha afatan dunal maut. Lalu ia, seorang hamba tadi, melihat fiha, di dalam kenikmatan itu, afatan, suatu petaka, dunal maut,
selain kematian. Artinya apa? Ya, tidak akan mendapatkan petaka. Kalau kita diberi kenikmatan kemudian kita membaca Masya Allah la haula wala quwwata illa billah, petaka selain kematian. Ya kalau kematian tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Ustadz, boleh kita minta doa apa agar terhindar dari kematian? Jangankan ustadznya, malaikat tidak bisa menghindar. Jangankan malaikat yang lain, malaikat pencabut nyawa ketika sudah waktunya maka tidak bisa menghindar dari kematian itu. Ya, apalagi ustadz. Jadi tidak ada doa menghindar dari kematian. Jadi ibu-ibu jangan sampai menunggu nanti. Siapa tahu nanti di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu ada ada doa yang bisa menghindarkan dari kematian. Ini jangan sampai tidak bakalan nemu, sampai hatam tidak bakalan nemu doa agar terhindar dari kematian. Ya. Babu ma yaqulu lidaf'il maut. Misalnya doa yang dibaca untuk menolak kematian, tidak ada. Ya. Kalau waktunya mati. Kalau waktunya meninggal, meninggal. Waktunya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Doa yang dibaca tadi ini, Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, ini yang dikehendaki oleh Allah. La quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan Allah. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan rezeki, kehadiran anggota keluarga baru, melahirkan anak kita, melahirkan saudara kita, melahirkan, kita mendapatkan rezeki sedikit atau banyak, ya? Atau misalnya kita mendapatkan kenikmatan yang lainnya, maka bacalah Masya Allah la quwwata illa billah. Hafal nggih? Baru hafal kalau sekarang. Kalau kemarin dah hafal. Kalau sekarang baru hafal. Ini kalau tidak hafal, ini keterlaluan. Nggih? Apakah kita mengamalkan selama ini? Tidak. Mungkin karena kita lalai. Karena sesuatu itu kadang kita anggap remeh. Jadi Masya Allah la quwwata illa billah. Setiap mendapatkan kenikmatan, insya Allah kita akan terbebas dari afatnya, kita akan terbebas dari petakanya. Ketika mendapatkan kenikmatan harta, dapat uang yang banyak, kemudian kita baca Masya Allah la quwwata illa billah. Besok misalnya, atau nanti ibu-ibu pulang semuanya mendapatkan rizki tiba-tiba 10 juta, kemudian dibaca Masya Allah la quwwata illa billah. Berapa kali Ustaz? Sekali cukup, 2 kali boleh, 3 kali bagus, 4 kali mantap, 5 kali hebat. Masya Allah la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan illa billah. Dapat rezeki ini setelah membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Beberapa jam kemudian uangnya hilang. Oh, bohong Ustadz ini. Katanya kalau ini terhindar dari musibah, terhindar dari petaka. Jadi pemahaman kita bukan berarti uangnya tidak boleh hilang, enggak. Tapi apa? Ketika harta itu hilang, kita buka kembali pikiran kita, kita pikir kembali.
Mungkin andai kata uang itu tidak hilang, kita simpan di lemari kita, ada maling masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita mengetahui maling yang masuk, kemudian akhirnya kita dilukai oleh maling itu, uangnya hilang, kita terluka, atau mungkin bahkan terbunuh, atau mungkin kita dalam keadaan koma. Berarti apa? Kita sudah terhindar dari petaka. Atau mungkin dengan harta itu, justru dengan harta itu, ini dapat uang 10 juta ini, sudah ke mall, ngajak anaknya ke mall, suaminya ke mall, jam 3 berangkat ke mall, akhirnya apa? Tidak ikut pengajian di sini. Alhasil dia tidak lihat jam, keliling sampai ke atas lantai 3, lantai 4, turun ke bawah, lihat harga, balik harga, ndak jadi masuk lagi, lihat harga, balik harga, ndak jadi masuk lagi, sampai jam 18.45, jam 19, itu ndak dengar adzan misalnya, atau dengar adzan pura-pura ndak dengar karena sudah ada tas uang di tas. Akhirnya apa? Dia tidak melakukan sholat. Ini kan sama afat, bahkan afatnya jauh lebih parah. Meskipun tidak disiksa di dunia, tapi siksaannya jauh lebih parah di akhirat, gara-gara uang 10 juta. Berarti kan afat juga, berarti kan malapetaka juga, bahkan yang lebih besar. Jadi bukan berarti hilangnya uang dari kita, hilangnya harta yang kita miliki, itu bermakna itu lebih tidak baik. Itu justru kadang bisa lebih baik. Jadi umum, makna al-afat umum. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas tidak mengakibatkan buruk untuk kita semuanya. Itu pasti tidak mengakibatkan buruk untuk kita semuanya. Beli motor baru, setelah beli motor baru, alhamdulillah, lalu membaca Masya Allah la quwata illa billah, dipakai motor itu, ternyata nyerempet trotoar, jatuh, luka lututnya. Wah, ini bohong Ustadz ini. Berarti pengajiannya bohong. Tidak. Syukur karena membaca itu cuma nabrak trotoar. Kalau nabrak nenek-nenek yang sudah tua di dekat trotoar, kemudian nenek-neneknya itu meninggal dunia, apa enggak lebih parah kejadiannya? Bukan hanya kita sakit, tapi kita menghabisi nyawa orang lain. Kasusnya akan berlanjut di meja hijau dan lain sebagainya. Nah, ini barokahnya kita terhindar dari al-afat, atau terhindar dari al-afat yang lebih besar, sehingga kita hanya mengalami al-afat yang kecil, malapetaka yang kecil, musibah yang kecil. Jadi maknanya ini harus luas. Harus luas. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan, selain mengucapkan alhamdulillah, maka bacalah Masya Allah la quwata illa billah, agar terhindar dari petaka.